Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu materi tentang kegunaan database atau syarat database. Yang pertama, pendahuluannya. Base data adalah sekumpulan data tentang suatu benda atau kejadian yang saling berhubungan satu sama lainnya. Penyusunan suatu base data digunakan untuk mengatasi berbagai masalah pada penyusunan data, yaitu yang pertama ada redundansi dan inkonsistensi data, yang selanjutnya ada kesulitan pengaksesan data, yang selanjutnya ada isolasi data untuk standarisasi, multiple user atau banyak pemakai, masalah keamanan, masalah integritas atau kesatuan, masalah data atau independence atau masalah data independence atau kebebasan data, kemandirian program data, meningkatkan kualitas data, akses data lebih baik atau responsif. Untuk yang pertama ada redundansi dan inkonsistensi data. Jika berkas-berkas dan program aplikasi diciptakan oleh seorang programmer yang berbeda pada waktu yang berselang cukup panjang, maka ada beberapa bagian data akan mengalami penggandaan pada berkas-berkas yang berbeda pula. Contohnya, alamat dan nomor telepon pelanggan tercatat pada berkas deposito, juga pada berkas rekening koran, dan juga berkas nasabah. Penyimpanan di beberapa lokasi untuk data yang sama ini disebut sebagai redundansi dan mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan dan juga biaya untuk mengakses menjadi lebih tinggi. Penyimpanan data yang sama berulang-ulang di beberapa berkas dapat mengakibatkan juga inkonsistensi atau tidak konsisten. Hal ini terjadi jika suatu ketika seorang pelanggan pindah alamat atau nomor telepon, maka seharusnya ketiga berkas yang memuat data tersebut harus diubah juga. Jika salah satu saja dari berkas yang mengandung data tersebut terlewat diupdate, maka terjadilah tidak konsisten lagi. Yang kedua, ada kesulitan dalam pengaksesan data. Misalnya, pada suatu saat akan dibutuhkan untuk mencetak data siapa saja pelanggan yang berada di kode pos 55122 Yogyakarta, padahal belum tersedia program yang telah ditulis untuk menampilkan data tersebut. Maka kesulitan yang akan timbul dan penyelesaiannya untuk itu adalah ke arah DBMS yang mampu mengambil data secara langsung dengan bahasa yang familiar dan mudah digunakan. Untuk yang ketiga, ada isolasi data untuk standarisasi. Jika data tersebar dalam beberapa berkas dalam bentuk format yang berbeda, maka akan menyulitkan dalam menulis program aplikasi untuk mengambil dan menyimpan data. Maka data dalam satu database harus dibuat satu format, sehingga mudah dibuat program aplikasinya. Dapat dibayangkan betapa sulitnya membuat program aplikasi jika data dibuat dari format teks berkas Pascal, Basic, C++, dan juga format dari versi Lotus 123. Berarti dari semua akses data dilakukan dengan cara yang sama. Untuk yang keempat, ada multiple user atau banyak pemakai. Dalam rangka mempercepat semua daya guna sistem dan mendapatkan responsi waktu yang cepat, beberapa sistem mengizinkan banyak pemakai untuk mengupdate data secara simultan. Salah satu alasan mengapa database dibangun adalah karena nantinya data tersebut akan digunakan oleh banyak orang dalam waktu yang berbeda, diakses oleh program yang sama tapi berbeda orang dan waktu. Semua ini akan memungkinkan untuk terjadi karena data yang diolah tidak tergantung dan menyatu dalam program, tapi ia terlepas dalam satu kelompok data. Untuk yang selanjutnya ada yang kelima, masalah keamanan.
Keamanan ini dapat diatur lewat program yang dibuat oleh pemrogram atau fasilitas keamanan sistem operasi. Di samping itu, dengan sistem ini maka proses backup akan dapat dilakukan karena tidak setiap pemakai sistem database diperkenankan untuk mengakses semua data. Misalkan data mengenai gaji pegawai hanya boleh diakses bagian keuangan dan personalia dan tidak diperkenankan bagian gudang membaca dan mengubahnya. Untuk yang untuk yang keenam ada masalah integritas atau kesatuan. Database berisi berkas yang saling berkaitan. Masalah utamanya adalah bagaimana kaitan antara berkas yang ada. Meskipun diketahui bahwa berkas A berkaitan dengan berkas B, tetapi secara teknis maka ada medan kunci yang akan mengaitkan kedua berkas tersebut. Untuk yang selanjutnya, yang ketujuh, ada masalah data independence atau kebebasan data. Jika program telah dibuat untuk menyelesaikan masalah pembacaan data untuk berkas pelanggan dengan berkas nomor, nama, alamat, maka setelah program jadi dan terdapat perubahan struktur berkas pelanggan, maka program tersebut harus diubah. Hal ini disebut bahwa program yang telah diubah tidak bebas terhadap database. Berlainan dengan paket bahasa yang diciptakan dari DBMS, apapun yang terjadi pada struktur berkas setiap kali hendak dilihat data maka cukup dengan utility list. Hendak menambah data cukup dengan append. Ini berarti perintah dalam paket DBMS bebas terhadap database. Apapun perubahan dalam database, semua perintah akan mengalami kestabilan tanpa perlu adanya yang diubah. Untuk yang ke-8 ada kemandirian program data. Metadata disimpan dalam DBMS. Dengan demikian, aplikasi yang membutuhkan tidak perlu memikirkan format datanya. Pemutakhiran atau pencarian data dikelola oleh DBMS sehingga tidak perlu program untuk mengakses rutin data. Kesimpulannya adalah meningkatkan pengembangan aplikasi dan produktivitas perawatan. Untuk yang ke-9 ada meningkatkan kualitas data. Dapat dilakukan dengan aturan validasi data cross constraint seperti penggunaan kunci asing dan aturan integritas referensial. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang disimpan dalam sistem adalah akurat, lengkap, dan dapat diandalkan. Yang ke-10 ada akses data lebih baik atau responsif. Data digunakan untuk mengoptimalkan akses data seperti pengindeksan dan pengoptimalan query sehingga memungkinkan akses data lebih cepat dan responsif. Dengan menggunakan standar bebas query atau SQL, maka pengaksesan menjadi jauh lebih baik dan cepat. Sekian dan terima kasih. Sekian untuk materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.